Bagaimana hukum menfidyahi orang yang sudah meninggal dunia? Yang paling bagus, ini yang saya pilih pendapat. Yang paling bagus, ketika ada orang meninggal nanya sama kita, ini diapain, fidyahin apa kagak, dilihat. Kalau yang nanya ini yang matinya orang kaya, orang kaya, kita bilang qodoin. Qodoin, ente qodoin apanya? Ya sholat baba ente berapa? Ya ente hitung aja dari umur 15 itu, pokoknya 5 dikali 30 kali 12 kali 44. Qodoin itu terus sabanari, jangan warisannya doang yang mau, ininya juga ente kudu begitu. Qodoin puasa ente itu berapa umurnya? 60, insaf 59, berarti 4 tahun. Ya udah hitung 30 hari dikali 44 dibagi anak berapa tuh? Itu suruh pada qodoin bapaknya. Kalau orang kaya, yang datang orang miskin. Ini bagaimana ini mayit ini? Fidyahin. Fidyahin. Yang ada beras. Jangan nama orang kaya suruh fidyahin. Enak dia, ringanan. Orang miskin suruh qodoin, emang juga saban hari kagak makan gua puasa. Biar ada hukuman juga sama anaknya tuh. Bagaimana hukum menfidyahi orang yang sudah meninggal dunia daripada kewajiban dia saat hidupnya? Pada bagian ini ulama berbeda-beda. Ada yang berpendapat tidak perlu difidyahi, seperti apa yang dituliskan dalam Fathul Mu'in pada halaman 3-nya itu, tabbihun man mata wa alaihi sholatun aw siyamun fala qada'a wala fidyata alaihi. Siapa mati punya utang sholat, punya utang puasa, kagak ada qada, kagak ada fidyah. Ada pendapat ini. Tapi ada juga ulama berpendapat ada fidyah buat puasa berdasarkan hadis Nabi, man mata wa alaihi siyamun at'ama anhu waliyuh. Siapa orang mati punya utang puasa Ramadan, maka difidyahi, diberikan beras makanan pokok oleh keluarganya yang mengerjakan dari hartanya si mayit. Ada juga yang berpendapat diqodoin saja, artinya puasa yang ditinggalin, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuh. Siapa orang mati punya utang puasa, diqodoin oleh keluarganya. Bisa saja begitu. Lalu bagaimana? Nah, berbicara fidyah puasa di dalam mazhab Syafi'i itu masyhur pendapatnya. Fidyah puasa yang ditinggalin berapa? Dari mulai dia baliknya umur berapa dia? 15 tahun. Waktu SMP itu dia puasa enggak? Apa ikut sahur di rumah, di jalanan sahur juga? Berarti enggak puasa. Berapa kali tuh difidyahin? Gitu, bayarin fidyah dari harta dia. Namanya utang kepada Allah. Utang kepada Allah maka kudu dibayar. Itu fidyah. Berbicara fidyah sholat, ini ikhtilaf para ulama. Di dalam mazhab Abu Hanifah itu muqtamad, bisa sholat yang ditinggalkan itu sesudah wafat di fidyahin per sholat per mud. Begitu di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti dalam kitab Ithaf Ahlil Insaf
fi isqatis shalah indal ahnaf. Itu dijabarkan panjang lebar tentang itu. Di dalam mazhab kita Syafi'i kurang kuat, tapi ada beberapa ulama dia mengizinkan untuk menfidyahi daripada sholat yang ditinggalkan. Tanya aja orang itu umur berapa meninggalnya? 60 tahun. Oh, umur 60. Berapa dia nggak sholat? Wow, nggak jelas. Dulu dari kecilnya sholatnya rajin nggak? Kata bapak sih paskin Sabtu umur 59. Oh, berarti setahun. Berarti setahun sholat. Berarti 59 dikurangi 15, 4 tahun. Bagaimana ngitungnya? 5 waktu. Doa Rasul subuh dikali 30, ya kan? Sebulan. Kalau sebulan tuh dikali 12 sama dengan setahun dikali 44. Kurang lebih kira-kira 35 tahun dah. Ya hitung aja dah. Kita habis aja kagak ngitung. Ya kira-kira aja. Hitung aja. Beras. Itulah namanya orang mengerti. Jadi orang meninggal jangan ngomongin warisan dulu. Punya utang gak dia sama Allah? Begitu. Puasa tinggal dihitung kalau puasa. Puasa 30 hari dah. Itu gampang hitungnya, kali 44 kan dikit, setahun sekali, ringan puasa. Bayar fidyah. Nah, untuk siapa ini fidyah? Fidyah ini khusus fakir miskin. Tidak bisa yang nggak fakir miskin ngambil, bakal jadi miskin dan susah hidupnya. Jangan ngambil. Begitu. Kalau kita merasa miskin, karena fidyah bukan kayak zakat. Kalau zakat 8 golongannya. Kalau fidyah 2. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Berarti di bawah miskin fakir, hanya fakir miskin saja yang boleh dia dapetin fidyah. Anterin sama orang miskin, kasih. Berapa fidyahnya? Ya 4 ton. Kasih sama orang miskin. Jadi OKB, orang kaya Bali. OKB. Dagang beras lumayan, rada tinggi sekarang harganya. Begitu, lumayan. Begitu. Kayak begitu. Dengan ketentuan dan aturan. Begitu. Dikeluarkannya kapan? Bagusnya sebelum dikubur, belum disolatin tuh. Keluarin. Jadi sehingga waktu sholat tuh saudara, kalau si mayit ini punya sangkutan, kan begitu. Sama orang, sama Allah enggak dia, sama Allah juga punya sangkutan. Harap hubungnya sama keluarga. Ada penutang sama Allah, saya udah keluarin tuh. Saya udah bagi dari tadi pagi. Sebelum dibawa ke masjid ini, begitu. Kasih sama orang miskin, begitu. Jadi alat pilihan fidyah. Silahkan saja fidyah puasa, dan itu masyhur kalau fidyah puasa. Kalau fidyah sholat ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Adapun kami ikut sama ulama yang membolehkan itu. Begitu. Ikut pendapat yang mengatakan boleh di fidyah. Begitu. Bagi orang ninggalin sholat berapa? Hitung aja. Sholat yang ditinggalin berapa? Dari dulu sampai dia mati. Cuman yang paling bagus, ini yang saya pilih pendapat. Yang paling bagus, ketika ada orang meninggal nanya sama kita, ini diapain, fidyahin apa kagak, dilihat. Kalau yang nanya ini yang matinya orang kaya, orang kaya, kita bilang qadhain. Qadhain, ente qadhain apanya? Ya sholat baba ente berapa? Ya ente hitung aja dari umur 15 itu, pokoknya 5 dikali 30 kali 12 kali 44.
Kodok itu terus sabanari, jangan warisannya doang yang mau, ininya juga ikut kudu. Begitu kodok ini. Puasa jadi itu berapa umurnya? 60. Insaf 59, berarti 4 tahun. Ya udah hitung 30 hari dikali 4 dibagi anak berapa tuh? Itu suruh pada kodokin papanya. Kalau orang kaya, yang datang orang miskin. Ini bagaimana ini mayit ini? Fidyahin. Fidyahin. Yang dari beras. Jangan nama orang kaya suruh fidyahin. Enak dia, ringanan. Orang miskin suruh kodokin. Emang juga sabar hari kagak makan gua. Puasa. Biar ada hukuman juga sama anaknya tuh. Jangan nama hartanya doang. Begitu. Biar dihukum sholat. Ya Allah, ngodoin sholat babak, sholat gua aja banyak yang ditinggal. Iya, kodoin dulu sholat tuh. Begitu. Jadi sehingga ada kesadaran yang muncul. Namanya hukum disilang. Hukum ini Anda dipakai oleh pemerintah yang masih pakai BW, berjelit wet book, begitu, atau hukum pidana Perancis dari KUHP yang ada. Andai belum mau pakai hukum Islam, negara kita yang katanya mayoritas Muslim dan terbesar Muslimnya, wis hukum KUHP aja disilang. Bila ini disilang, ini dijalani, insya Allah mengurangi korupsi. Apa itu disilang? Bila dia pejabat yang korupsi, yang nyolong, yang melakukan tindak kejahatan, penjara. Jangan denda, penjara. Bila orang miskin, denda. Jangan orang miskin di penjara, nanti duit negara habis buat ngebiayain dia. Mendingan biar yang mondok-mondok tuh yang hafal Quran tuh. Jelas negara kalau mau ngasih makan sama orang, jangan yang kayak begitu kasih makan. Begitu tuh yang pondok-pondok pendidikan tuh. Berikan itu biaya-biaya. Jangan sampai tinggi kuliah segala macam terasa nyekek. Nanti negara kekurangan orang-orang yang cerdas gara-gara tinggi biaya pendidikannya. Yang model begitu tuh. Negara pikirin. Orang miskin masuk penjara, dia girang. Emang di rumah juga jarang makan, apalagi ayam jarang. Biarin dia kena bau mentah juga, yang penting dapat ayam. Begitu. Orang kaya kalau suruh denda kecil, dendanya kecil. Orang kaya. Tapi kalau masuk penjara, blacklist seluruh bisnisnya. Kalau masuk penjara, makanya berupaya jangan di penjara. Ini aja nih disilang, di crossing. Hukum yang ada, yang pakai dan atau bayar denda. Sebagai hakim, pilih dia orang kaya, penjara, enggak ada tawar menawar. Begitu. Dia orang miskin, denda, enggak ada penjara. Denda, enggak ada penjara. Dari mana? Makanya jangan melakukan tindak kejahatan. Begitu. Kalau masuk penjara, di rumah makan sehari sekali, di penjara 3 kali, enak. Mana dikasih AC lagi. Di rumah orang ada AC, pakai kipas, itu juga bekas sate. Ramadan air Idul Adha tahun lalu, begitu kipasnya, udah bolong-bolong lagi. Ini namanya cara sebagai hakim. Coba aja kita bingung ngelihatnya. Hukumnya sama dari KUHP, tapi cara berpikirnya antara jaksa dan pengacara berbeda. Kan sama dari situ, dalilnya sama, pengambilannya sama. Kenapa hasilnya berbeda? Ada apa ini? Begitu. Ini yang kayak begini nih yang harus dihindari. Oleh karena itu, Bunda yang mulia, kalau ditanya bolehkah difidyahi, ya ada pendapat itu boleh. Bahkan Muallim Syafi'i Hadami, Allah yarham, ulama besar Betawi, mengarang kitab namanya Mujallah Fidyah Sholat, risalah kecil tentang fidyah sholat. Lumayan biasa ini, dengan dalil-dalil yang kuat. Kurang lebih demikian yang saya mampu menjawabnya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum